Oke sobat, Dakun Lele ingin membuat teras dak seperti ini. Atasnya 12 cm lebarnya, dan bagian tiangnya beliau minta seperti ini, lebar sekitar 40 cm atau 50, dan melebar ada teras lampunya. Oke, lanjut. Halo, selamat pagi menjelang siang ini. Selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Dakun Lele sobat. Kini saya Dakun Lele di perumahan di perkampungan. Dakun Lele ingin membuat teras dak minimalis. Ini lokasi yang ada di belakang Dakun Lele masih mentah sobat ya. Masih mentah, belum ada suatu apapun, hanya ditinggalkan pasangan bata. Bagaimana caranya agar kita perkuat pekerjaan ini agar tidak membahayakan, tetap kuat, tetap paten? Kita ralat bagaimana namanya ini di perkampungan sobat ya. Ini rumah di perkampungan. Karena Dakun Lele tukang kampung, maka pekerjaan Dakun Lele di perkampungan. Oke. Kita lanjut bagaimana caranya awal sampai hingga jadi. Seperti tadi yang dipoto yang sudah lewat tadi, itu calon jadinya seperti itu sobat ya. Oke, lanjut. Oke sobat, cara awalnya kita ambil tarikan benang dari kurang lebih 4 meter dari belakang sobat ya. Untuk menarik lurusnya ke depan sana sobat ya, ke depan teras. Jadi kita ngambilnya harus jauh ke belakang, sekitar 3 meter bolehlah sampai sini sobat ya. Jangan kita ngambil dari pojok sini semuanya diambil dari paku ini langsung lari ke depan. Itu kalau tidak di center itu bisa megar atau bisa nekuk. Jadi ya akuratnya kita ambil dari belakang, kita tarik sampai depan. Dan teras ini ada 2 tiang sobat. Nah, untuk bagian tiangnya kita persiapkan cakar ayam sobat ya. Harus itu sobat, harus dibuat cakar ayam, jangan sampai tidak. Untuk pemasangan pondasi tidak Dakun Lele kerjakan, tidak Dakun Lele videokan, maaf, karena Dakun Lele juga ikut kerja, tidak sempat memvideo. Kita video jadinya saja. Ini asnya di sini, nanti tiangnya kita buat menurut gambar yang sudah ada tadi di depan di foto tadi itu. 2 titik cakar ayam sobat ya, sebelah sana pun ada cakar ayamnya. Ini harus sobat ya, harus dibuat cakar ayam, jangan sampai tidak. Tapi karena apa? Karena nanti resikonya kalau tidak dibuat cakar ayam, beban dak teras ini di atas ini berat sobat, karena ukurannya 3,5 meter kali 2,5 meter. Menopang beban balok dak itu akan bebannya sangat kuat. Kalau tidak dibuat cakar ayam, ketika nanti ada hujan atau ada air masuk, lama-lama bisa tergenang, bisa turun sobat, karena beban di atas sangat berat. Ini Dakun Lele meneruskan pekerjaan yang ada sobat ya. Jadi dari tukang yang sebelumnya sudah disiapkan, ini dicoak di tiangnya yang seharusnya tadinya langsung dicor. Untuk bagian daknya ini hanya disisakan pasangan bata, nanti Dakun Lele bobok selebar 10 cm ketebalan cor. Jadi cornya nanti numpang ke dalam pasangan bata ini sobat ya, agar kuat. Oke, untuk awalnya itu sobat ya. Oke, ini cara proses awalnya, harus kita siku. Oke, lanjut, kita pekerjaan demi pekerjaan. Untuk mempersiapkan cakar ayam, terlebih dahulu kita siapkan lantai kerja sobat, setebal 5 cm kurang lebih tebal lebih baik. Ini buat peletakan tapak cakar ayam sobat ya. Setelah selesai kita letakkan, lalu kita cor. Dakun Lele tidak bisa memvideokan cara ngecornya, yang sudah jelas sudah penuh, sudah dicor oleh Dakun Lele. Yang sebelah sini belum dicor karena baru dikasih lantai kerja buat tapak cakar ayam. Sekarang kita letakkan dulu cakar ayamnya, kita paskan dengan tarikan benang sikunya, dimana setelah selesai itu ditarik lalu dicor kembali. Dakun Lele tidak bisa memvideokan cara ngecornya juga, yang jelas dicornya sangat kuat, padat, dan capek juga cara mengecor karena ngaduk cor-coran. Oke, lanjut. Inilah tutorial Dakun Lele, walaupun sedikit putus, mudah-mudahan berguna. Intinya diambil intinya saja sobat ya, cara kerjanya. Kalau cara ngecor semua pun bisa ngecor, ngaduk bisa, kenek pun jadi. Yang jelas kita ilmunya adalah settingan agar tetap kuat dan tetap ya kokoh. Lanjut. Oke sobat, ini adalah masih perakitan tiang cornya, sudah dipasang bigesting, sudah kita sekur kanan dan kiri untuk memperkuat sekur-sekurannya. Ini sudah disekur sobat ya, sudah kita load, tinggal kita menambah sekurannya agar tetap kuat. Ini yang untuk tiang keduanya sudah kita rakit kembali
akan kita berdirikan seperti yang sudah ada ini sobat. Oke, lanjut untuk pengerjaannya demi pekerjaan. Dan akhirnya kedua tiang sudah berdiri tegak, sudah disekur sana sini hingga benar-benar kuat sobat ya. Dalam penyekuran kita jangan sampai sembarangan atau tidak teliti atau menggampangkan, karena cor-coran ini sangat berat ketika dituangkan adukan cor ke dalam kedua tiang ini, maka tekanannya akan sangat kencang. Kalau sekurnya tidak kuat, tidak diperkuat oleh kita sebagai tukang, maka ketika dalam pertengah perjalanan ngecor bisa pecah, bisa ngejeplak, bisa bubar, dan bisa berantakan. Oke, yang penting kita kerja kuat, rapi, harus kita ukur kekuatannya dengan logika kita bekerja, karena kita tukang kampung. Oke, lanjut. Dan pada akhirnya sudah selesai juga cor-corannya sobat, sudah dicor, ini sudah mengering. Maaf tidak memvideokan cara ngecornya karena kita hanya kerja bertiga, ada yang ngecor, ada yang ngaduk, dan tidak ada yang memvideokan. Ini dakun dule hari ini pembongkaran kerja seorang diri. Ini caranya bongkar gini sobat ya, jangan sampai rusak. Papannya bisa kita gunakan kembali. Kita harus bekerja hati-hati untuk mengirit bahan, tidak membuang-buang bahan. Jadi kalau bisa kita kerjakan secara teliti, maka papannya tidak rusak, kita bisa menghemat dana buat yang punya rumah. Oke, terima kasih. Inilah cara kerja dakun dule. Kita coba dulu pembongkaran karena dakun dule kerja seorang diri, tidak ada yang menemani, hanya pembongkaran. Nanti kita lanjut lagi untuk pemasangan bagisting ductnya sobat ya. Kita lanjut untuk pemasangan bagisting ductnya, bagaimana caranya. Mungkin sampai di sini dulu tutorial dakun dule tentang pembuatan tiangnya dulu sobat ya. Nanti kita bersambung tutorialnya tentang pembuatan bagisting, tentang penyelangan, tentang perakitan besinya agar kuat dan tidak melengkung dan tidak patah ketika coran sudah di ini juga sobat ya. Coran sudah mulus, dibuka sudah bagus menurut dakun dule karena ini masih mentah. Nanti ketika mau di finish masih disiku lagi, di plester lagi, atau dipasang batu alam, nanti terserah yang punya rumah. Oke, lanjut. Yang penting dakun dule sudah menyelesaikan pekerjaan kasarnya. Oke, terima kasih. Oke sobat, terima kasih atas partisipasinya menonton channel YouTube dakun dule tentang tutorial bangunan. Sampai di sini dulu sobat ya perakitan tiang terasnya. Lain kali kita sambung untuk penyelesaiannya. Oke, lanjut. Jangan lupa subscribe-nya channel YouTube dakun dule.